Setiap langkah kecil menuju potensi penuh kita adalah pilihan, dan terkadang, kebiasaan sehari-hari adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesuksesan atau membatasi diri dalam belenggu keterbatasan. Kebiasaan sehari-hari memiliki kekuatan yang seringkali terabaikan untuk membentuk arah dan potensi diri kita. Kebiasaan sehari-hari dapat memiliki dampak besar pada potensi kita, baik secara positif maupun negatif. Beberapa kebiasaan dapat membatasi potensi kita dan menghambat kemajuan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang dapat membatasi potensi kita. 1. Memiliki pola pikir negatif tentang diri sendiri. Memiliki pola pikir negatif tentang diri sendiri dapat mengurangi rasa percaya diri dan keyakinan dalam mencapai tujuan. Berbicara negatif tentang diri sendiri dapat menghancurkan rasa percaya diri seseorang. Tanpa keyakinan pada diri sendiri, seseorang mungkin ragu untuk mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru yang mungkin membawa pertumbuhan dan keberhasilan. Ketika seseorang merasa rendah diri dan tidak percaya pada kemampuannya, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan dan meraih impian. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan berhasil, jadi mengapa harus mencoba? Berbicara negatif tentang diri sendiri bisa membuat seseorang terjebak dalam zona nyaman dan tidak mau berusaha untuk berkembang dan belajar. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak mampu meningkatkan keterampilan atau menaklukkan tantangan baru. Kebiasaan berbicara negatif tentang diri sendiri juga dapat mempengaruhi hubungan sosial. Orang-orang mungkin merasa tidak nyaman atau bosan dengan seseorang yang terus-menerus merendahkan diri sendiri atau selalu mencari validasi dari orang lain. Berbicara negatif tentang diri sendiri seringkali diikuti oleh rasa takut gagal. Kita mungkin merasa bahwa kesalahan atau kegagalan membuktikan bahwa kita memang tidak cukup baik. Hal ini dapat menyebabkan kita menghindari tantangan dan kesempatan baru karena takut gagal. 2. Terlalu banyak mengeluh. Terus-menerus mengeluh tentang situasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dapat menguras energi dan mengganggu fokus pada solusi. Mengeluh secara terus-menerus tentang masalah membuat kita fokus pada kesulitan, bukan pada solusi. Hal ini menghalangi pemikiran kreatif dan kemampuan untuk menemukan cara-cara baru untuk mengatasi tantangan. Ketika kita sering mengeluh, hal ini cenderung menyebar ke lingkungan sekitar kita. Orang-orang di sekitar bisa merasa terbebani oleh keluhan kita dan hal ini dapat merusak hubungan sosial dan profesional. Terlalu banyak mengeluh membuat kita kurang menghargai apa yang telah kita miliki. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pikiran positif dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Jika terbiasa mengeluh, kita cenderung melihat masalah sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi, bukan sebagai tantangan yang bisa dipecahkan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan kita dalam menemukan solusi kreatif dan menghadapi rintangan. Terlalu banyak mengeluh dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhan pribadi. Ketika kita merasa nyaman dengan mengeluh, kita mungkin enggan mencari peluang baru atau berusaha keluar dari zona nyaman. 3. Menghindari tanggung jawab. Kebiasaan menghindari tanggung jawab atau mengalihkan kesalahan pada orang lain dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Tanggung jawab seringkali melibatkan tugas atau tantangan yang memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang. Jika kita terus menghindari tanggung jawab, kita mungkin melewatkan peluang berharga untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Tanggung jawab membutuhkan kita untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Ketika kita menghindari tanggung jawab, kita cenderung mengabaikan kesalahan dan tidak belajar dari mereka. Hal ini dapat menghambat kemajuan kita dalam mencapai potensi diri. Ketika kita terus menghindari tanggung jawab, kita mungkin merasa rendah diri dan tidak mampu menghadapi tantangan. Ini dapat merusak kepercayaan diri dan keyakinan kita pada kemampuan diri sendiri. Di lingkungan kerja, menghindari tanggung jawab dapat menghalangi kemajuan karir kita. Bos dan rekan kerja akan lebih cenderung memberikan kesempatan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada seseorang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Menghindari tanggung jawab dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Orang lain mungkin merasa kecewa atau terbebani karena kita tidak memenuhi kewajiban kita, dan ini dapat merusak hubungan sosial dan profesional. 4. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial atau perangkat elektronik lainnya dapat mengganggu waktu produktif dan memengaruhi keseimbangan hidup.
Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat, seperti belajar, berolahraga, atau mengembangkan keterampilan. Media sosial seringkali menjadi sumber gangguan dan mengganggu konsentrasi kita dalam menyelesaikan tugas-tugas penting. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan menyulitkan kita untuk mencapai tujuan. Media sosial seringkali menjadi tempat untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan ini dapat menyebabkan perasaan kurang berharga atau kurang sukses jika kita merasa tidak sebanding dengan prestasi atau kehidupan orang lain. Melihat prestasi dan kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu perasaan cemburu dan iri hati, yang dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional kita. Terlalu banyak terpaku pada media sosial dapat menyebabkan isolasi sosial, karena kita mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi dengan orang secara langsung. Waktu yang dihabiskan di media sosial bisa merampas waktu yang dapat digunakan untuk berkualitas bersama keluarga dan teman-teman, yang merupakan bagian penting dari dukungan sosial dan hubungan yang positif. 5. Tidak berusaha untuk belajar baru. Ketidakmampuan untuk terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri dapat menghambat potensi kita untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita tidak berusaha untuk belajar baru, kita cenderung terjebak dalam zona nyaman kita. Ini dapat menyebabkan kita mengalami stagnasi dalam perkembangan pribadi dan profesional. Dunia terus berubah dan berkembang. Jika kita tidak belajar hal-hal baru, kita akan tertinggal dalam menghadapi perubahan dan inovasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja. Belajar adalah kunci untuk adaptasi. Jika kita tidak terbuka untuk belajar, kita akan kesulitan dalam mengatasi tantangan baru atau situasi yang tidak biasa. Belajar baru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan diri kita. Jika kita tidak berusaha untuk belajar, kita mungkin merasa kurang siap atau tidak mampu menghadapi tantangan. Pembelajaran memungkinkan kita untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Tanpa belajar baru, kita mungkin kesulitan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Belajar dan menguasai sesuatu yang baru memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Jika kita tidak berusaha untuk belajar, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk merasakan hal-hal tersebut. Untuk mengembangkan potensi diri dengan baik, kita perlu memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Teruslah belajar melalui membaca, mengikuti pelatihan atau kursus, menghadiri seminar, atau mencari pengalaman baru. Melalui upaya belajar yang konsisten, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan, dan mengoptimalkan potensi diri kita.